Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Kamis pekan keempat Paskah 12 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kudus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Daniel Bernardus Bala HK dari Paroki Santo Mikael Palopo, Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengar kisah Injil hari ini yang juga adalah penggalan kisah dari peristiwa di mana Yesus melakukan perjamuan malam terakhir bersama dengan para rasul-Nya. Setelah membasuh kaki para murid-Nya, Yesus memberikan peneguhan kepada mereka dengan berkata bahwa hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya ataupun utusan dari yang mengutusnya. Kemudian Yesus melanjutkan lagi bahwa jika para murid tahu apa yang telah dilakukan Yesus, maka bersukacitalah mereka jika mereka pun melakukan hal yang sama dengan membasuh kaki. Mengapa Yesus mengatakan hal ini? Karena menjadi murid Yesus berarti melaksanakan apa yang diperintahkannya. Menjadi murid Yesus berarti melakukan setiap kehendak Allah. Maka Yesus pun ingin agar para murid-Nya memahami apa yang dilakukan Yesus, memahami bahwa teladan dan contoh hidup menjadi hamba harus diikuti dalam semua segi kehidupan, mulai dari tindakan baik yang paling sederhana, bahkan sampai mengorbankan nyawa. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid bukan berarti bahwa kita meniru apa yang dilakukan sang guru,
Menjadi murid bukan hanya mengadopsi ilmu sang guru, tetapi hidup menyerupai sang guru. Yesus tahu siapa di antara para muridnya itu akan menjadi pengkhianat, namun ia membiarkan proses itu berlalu. Para murid pun juga tetap berada dalam situasi biasa-biasa saja. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana yang mencekam dan penuh pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi pengkhianat dari antara murid-muridnya, suasana itu diubah oleh Yesus dengan berkata, "Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Kalimat inilah yang menjadi motivasi bagi para murid. Para murid Yesus dibesarkan dan dikuatkan hatinya, dan mereka pun dituntut untuk mampu melaksanakan seperti yang Yesus pernah lakukan, dengan membuat banyak kebaikan, banyak hal yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid tentu kita pun belajar dari kisah Injil ini. Kita bisa belajar bahwa kita kalau percaya kepada Yesus dan kehendaknya, itu sesuatu yang amat penting. Percaya akan sabdanya itu adalah hal yang pokok, hal yang utama, karena semua perkataan Yesus bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi semuanya menjadi nyata, menjadi konkret dan mengagumkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, identitas hidup kita sebagai murid Yesus juga dituntut nampak dari kesesuaian dengan semangat hidup sang guru. Kita tidak perlu mengandalkan diri sendiri saja, tidak hanya pada hal percaya, tetapi mempercayakan pada kehendaknya, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Ingatlah sabda Yesus ini, "Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Maka mari kita lakukan apa yang disabdakannya. Mari kita laksanakan apa yang pernah diperintahkannya, seperti nampak dalam hidup ketiga orang kudus yang kita peringati hari ini, Santo Nereus, Santo Archilaus, dan Santo Pankrasius. Mereka mewartakan kebenaran. Mereka rela meninggalkan kenyamanan demi mengimani, demi mengikuti dan membela iman Kristus.
Timotius, seorang pemuda yang berani mempertahankan iman di hadapan hukuman mati. Apakah kita sudah memiliki keberanian yang tangguh dalam membela iman? Mari kita lakukan setiap sabda dan mari kita laksanakan apa yang diberi